Jadi ini menurut saya bahwa tentu saja bisa ini dibuat, tetapi secara bentuk. Ya, kita mulai. Jadi kami berterima kasih sekali, ternyata banyak sekali yang melihat, menonton, mempelajari dua materi video sebelumnya, yaitu mengenai cantilever, kemudian mengenai overhang. Ternyata dari beberapa mahasiswa atau responding itu banyak melahirkan pertanyaan lanjutan. Salah satu pertanyaannya adalah dari bimbingan saya dari grup studio perancangan arsitektur 4 yang menanyakan, jadi apakah bisa bangunan seperti ini? Apa ini overhang? Apa ini cantilever gitu? Jadi ini gambar detailnya, ya, bangunan yang berlantai banyak dan bagian atasnya menjorok gitu. Mungkin ini menarik sehingga ingin dibuat sebagai desain. Lalu bagaimana kita harus menyikapi yang seperti ini? Jadi ini menurut saya bahwa tentu saja bisa ini dibuat, tetapi secara bentuk. Apalagi ini adalah objek yang sudah real, nyata, ini adalah bentuk foto, sehingga bisa sebenarnya ini dibuat. Teorinya apa? Bahwa dari teori struktur, ini adalah struktur overhang. Artinya adalah ada teknik struktur khusus di sini. Tidak lagi struktur cantilever yang terputus, tetapi ini harus menyambung. Jadi ada balok-balok besar yang menyambung di dalam. Lalu apa masalahnya? Nah, ini yang sulit. Jadi masalahnya itu adalah bagaimana gambar detailnya. Jadi kalau secara bentuk kita nyatakan bisa, nah gambar detailnya seperti apa? Nah, ini yang pertanyaan mahasiswa yang sulit. Saya pun sebagai dosen, pengalaman 20 tahun itu belum cukup untuk menjawab. Karena terus terang saya pun tidak bisa, tidak ngerti. Saya belum pernah menerima proyek yang seperti ini gitu. Itu jawaban pribadi saya. Nah, ini masalahnya. Lalu gimana pemecahannya? Kita tetap kembali ke materi kuliah, artinya untuk membuat struktur gedung ya kita balik ke dasarnya. Nah, itu terpaksa saya ulangin lagi apa modul struktur gedung itu. Jadi ini adalah teori-teori di struktur konstruksi sebenarnya, bahwa struktur itu harus menopang struktur atas, kemudian harus ada sumbu atau as yang jelas, ya kan? Kemudian lebih baik itu jika lurus karena memudahkan perhitungan. Yang ketiga adalah struktur bawah itu harus menumpu struktur atas sehingga biasanya secara dimensi lebih besar. Ini kenapa? Karena untuk memudahkan membangunnya, kemudian memudahkan ahli struktur untuk menghitung. Tetapi arsitek itu seharusnya punya kemampuan modifikasi susunan strukturnya. Kemudian ada pertimbangan khusus, misalnya lebar ruangan, apakah perlu bebas kolom, ya kan? Salah satu jembatannya adalah ya tetap harus komunikasi dengan ahli struktur yang jelas mengerti prinsip. Intinya yang bisa dilakukan oleh arsitek terhadap bentuk gedung itu saya coba rangkum itu antara lain. Jadi ini sedikit daripada banyak cara ya, silakan Anda kembangkan. Yang pertama itu adalah permainan selimut atau kulit gedung yang biasa disebut dengan curtain wall. Dengan materi-materi baru, teknologi-teknologi baru, ini sudah cukup sebenarnya untuk membuat bentuk gedung yang baru atau berbeda dari yang. Kemudian yang sering dan ini mudah ditangkap oleh masyarakat umum yaitu mengenai bentuk global, bentuk gedungnya, bentuk-bentuk yang eksotik yang biasanya dengan konsep analogi atau metafora. Kemudian yang secara sederhana misalnya
untuk gedung-gedung tingkat rendah itu lakukanlah hal yang kecil tetapi bisa berefek lumayan bagus. Artinya dengan maju mundur dinding itu. Nah, ini bisa diterapkan proses cantilever ataupun overhang, tetapi mohon tidak terlalu ekstrim. Nah, ini maju mundur itu pernah dilakukan arsitek luar Paul Rudolph untuk antisipasi iklim tropis ya. Jadi silahkan. Berikutnya adalah dinding miring. Jadi mencoba bentuk yang tidak normal. Yang biasa tadi lurus, ini dindingnya miring. Jadi bentuk potongannya pun bisa kelihatan, dan ini normal secara logika struktur pun memadai, artinya masuk. Kemudian ini juga sama, dinding luarnya miring, tetapi yang perlu diingat secara struktur itu tetap harus lurus, artinya kolom struktur lurus. Manipulasinya hanya pada bagian dinding luar. Nah, ini yang lumayan berat, bahwa memodifikasi permainan modul rangka ini perlu kerjasama dengan struktur. Setidaknya arsitek perlu tahu secara 3 dimensi. Ada modulnya, kolom dan balok, bagaimana permainannya maju mundur, miring dan sebagainya. Berikutnya adalah kita memainkan bentuk pada bagian atap gedung, biasa disebut mahkota. Itu penting karena gedung dilihat dari jauh, sehingga identitas, citra, ciri, image gedung dilihat dari mahkotanya. Ini juga sama, ini adalah mahkota gedung. Nah, ini ekstrim, itu membuat gedung twist atau terpelintir. Tetapi yang perlu diingat adalah struktur tetap lurus. Ini bagian kulit saja yang ini terlihat bagaimana strukturnya, ya kan? Struktur tetap lurus, bagian kulit. Ini pun menyulitkan pembangunan, menyulitkan perhitungan, tetapi masih bisa dilakukan. Salah satu yang menarik ini. Jadi ini adalah konsep analogi dari bentuk menara pinisi. Ya, ini dilihat saja, bisa dipelajari lebih lanjut di internet. Ini contoh denahnya, bentukannya. Ini sama. Ini juga. Yang kedua adalah ini bentuk dari gedung kala ya. Bentuknya lumayan bagus sekali. Lihat. Ini lantai-lantai atasnya. Lantai 5 sampai dengan lantai 8. Ini lantai 9 sampai lantai 13. Ini lantai 13 sampai rooftop. Ini ada. Lalu berikutnya adalah mengenai gambar-gambar potongan gedung. Jadi bentuk tadi bisa kita lakukan, tetapi bagaimana kita membuat gambar detailnya, ini biasa terjadi masalah, apalagi pada mahasiswa arsitektur. Ini salah satunya adalah layout, jadi bentuk. Jadi mall, di atasnya ada hotel, kemudian ada function room, di bawahnya ada minimarket, hypermart, ada mall, ada toko, campur kelihatan di sini. Ini lebih jelasnya. Jadi ada beberapa fungsi dalam satu bangunan. Ini namanya mixed use building atau multi-function building. Ini adalah salah satu teknik membuat gambar dengan membuat mahkota gedung tadi seperti yang sebelumnya. Ini pun sama, ini adalah gambar-gambar potongan. Nah, ini gambar potongan dari beberapa masa gedung dengan pembentukan mahkota atau atap yang berbeda-beda. Ini sama, ini adalah pembentukan mahkota, bentuk atapnya dome, ya, unik sekali. Ini potongan melintangnya. Ini contoh sederhana dari potongan. Ini juga sama, lebih baik jika kelihatan bagian pondasinya.